mau tanya sama Calontong mengenai kenapa sih orang itu alasan kenapa kita harus menikah. Calontong dulu. Silakan. Terima kasih. Ya. Kang Denny, selamat malam. Saya Calontong, salam lemper. Saya mewakili konsultan berwatak matang untuk pernikahan pada umumnya. Disingkat apa tuh? Kotak angpau. Jadi saya akan bicara ini secara umum, kita harus bisa memaknai apa itu pernikahan. Secara umum, pernikahan itu bisa kita artikan sebuah pengikatan janji atau komitmen yang didasari setidak-tidaknya rasa cinta untuk menjalani kehidupan berumah tangga sebagai suami istri. Itu yang perlu dicatat. Jadi keinginan untuk berumah tangga dan berhubungan suami istri. Dan butuh alasan untuk melakukan pernikahan. Jangan sampai kita menikah tanpa alasan. Kalau kita menikah tidak alasan, iya. Berarti kan tidak beralasan kita menikah. Loh iya, ya kan? Alasannya apa maksudnya? Nah itu yang penting. Nah iya. Karena apa? alasan itu menunjukkan tujuan Anda. Iya. Alasan untuk menikah itu bermacam-macam. Ada karena cinta. Ingat ya, menikah itu bukan hanya menyatukan dua orang. Iya. Tapi setidak-tidaknya dua orang akan bersatu. Lo gimana sih lo tuh dibulak-balik gimana? Anda itu kalau ngomong jangan dibulak-balik begitu. Langsung aja to the point. Seperti yang tadi dimaksud Pak Denny kan, pernikahan itu ya gampang-gampang nggak sulit lah. Tuh, itu kan gampang-gampang nggak sulit. Ya kalau gampang nggak sulit. Gampang-gampang nggak sulit. Jadi kita harus punya, kalau kita punya pasangan. Iya. Sebelum menikah ya, kita punya pasangan, kita sudah merasa cocok, secara syarat umur dan sebagainya sudah pas. Iya. Itu tidak ada alasan sebenarnya untuk menunda pernikahan. Karena apa? Menunda pernikahan itu artinya tanggal pernikahan Anda akan mundur. Ya. Kan betul. Namanya juga menunda, Cak, menunda. Tetapi di dalam sebuah pernikahan sebenarnya awalnya kalau misalnya tidak harus ada cinta, kecuali bukan maksudnya cinta kepada pasangannya kan, karena ada juga yang namanya dijodohkan. Nah, kadang-kadang nggak itu alasan berikutnya. Ada yang ta'aruf. Ya, ada, itu ada. Makanya ada alasan karena cinta yang pertama. Kedua, karena orang tua. Nah, ya kan? Karena orang tua itu maksudnya, wong sudah tua kok nggak nikah-nikah. Maksudnya orang tua tuh orang tuanya yang berkepentingan. Lu ngapain lu ngomongin? Ini yang saya maksud, yang mau nikah ini karena udah tua gitu. Karena orang tua. Itu ada lagi. Kalau itu ada lagi nanti. Bisa karena keinginan orang tua kita mengikuti atau mungkin dipaksa. Itu ada juga. Kawin paksa namanya. Terserah. Dipaksa kawin atau kawin paksa terserah. Intinya orang tua yang mendorong anak untuk melakukan pernikahan dengan segala macam pertimbangan. Kok sampai harus didorong? Itu artinya maksudnya menyuruh. Iya. Bukan mendorong dalam arti fisik ya. Ini dalam arti yang jasmania. Ya terus, sama aja. Aduh. Yang namanya fisik sama dengan jasmani ya ini. Maaf, kalau bisa jangan jasmani, karena itu konotasinya jorok. Harusnya apa? Jasmani itu, karena ya lebih baik ya fisik aja, fisik aja. Harusnya jangan jas ya, only ya. Iya. Karena jasmani itu jas untuk nggak usah pakai. Nggak usah dibahas. Iya. Ini katanya kita mata duitan. Jadi segala-gala karena uang. Ini sama-sama mengesalkan juga deh ini. Ya, karena kalau segala-segala uang, jasmani itu kurang bagus. Ya, maksudnya uang. Uang, nggak boleh. Jasmani itu lebih tepat alat kontrasepsi. Sudah, jelaskan aja. Kontrasepsi. Sudah jelas, Pak Jarwo? Duduk. Oh jelas mengesalkan. Pak Ustadz, masa Bapak dibilang mengesalkan? Yang mengesalkan itu Anda. Anda yang bikin konflik. Makanya jangan bilang Pak Ustadz mengesalkan dong. Tadi saya bilang Anda yang mengesalkan. Nah kalau gini kan saya bisa terima. Caca liatin ya. Pak Jarwo jadi marah gara-gara ungkapan kamu itu. Udah, Pak Jarwo keluar. Jangan sering saya. Coba biar saya tanya. Harusnya. Pak Jarwo kesel. Enggak. Enggak ya? Ya udah. Duduk sayang kalau
nyesel, iya. Syukur kalau nggak nyesel. Yang ketiga Pak Dendi, boleh Ya. saya lanjutkan? Ya, silakan. Ya, boleh. Ya iyalah. Yang ketiga mungkin alasan ini terlalu mengada-ada. Tapi yang jadi masalah memang ada. Iya. Yaitu karena keadaan. Keadaan ini bisa karena lingkungan, bisa karena lingkungan keluarga, bisa karena lingkungan sekitar atau teman. Ini ngawinin ini pembuat pempek. Enggak, Ini maksudnya karena begini. keadaan. Oh itu adaan pempek lain, ini keadaan itu situasi. Jadi misalnya nih dalam satu kondisi ada seseorang yang teman-teman sebayanya sudah menikah semua, entah itu di kampung, entah itu teman sekolah, itu ada rasa minder ketika dia belum menikah. Ada yang mendorong pernikahan karena alasan tersebut. Masa teman-teman sudah menikah, saya enggak. belum? Saya banget tuh, Pak. Apa? Itu saya banget loh. Bisa saya bantu nanti? Maksudnya dibantu dalam gimana ya bantunya? Kan mungkin Anda belum menemukan pasangan. Iya. Kan saya orangnya kan banyak bergaulan ya Betul. kan. Punya Terus? banyak teman yang siapa tahu saya cocok sama Anda kan. Teman-temannya buat apa? Maksud saya teman saya ada yang cocok sama Anda. Siapa tahu saya cocok dengan Anda kan. Pak, lu Pak Ustadz kesel lagi sama Pak Ustadz. Enggak. Yang penting sebab orang dekat dengan kematian itu satu faktor ketuaan. Dua, mudah marah. Tuh. Apalagi sudah tua mudah marah. Hal itu insya Allah enggak. Ya ini sebagai saran saja sih. Sebab kalau udah tua dan mudah marah itu sebentar lagi billahi taufik wal hidayah. Saya pikir lebih baik itu bukan apa. Maaf Pak Ustadz. Ini Terima kasih. saya terima nikah. Terima kasih. Enggak, biar selesai dulu Pak Jarwo karena Kenapa? Ini nggak ada ustadz yang lain apa yang dulu? saya juga dadakan. Itu yang ketiga. Yang keempatnya apa? Yang keempat karena alasan pribadi. Ya. Ini hanya tahu orangnya, jangan tanya saya. Karena ini alasan pribadi. Ya alasan pribadinya apa misalnya? Loh, yang Kan tahu ada- hanya orangnya. Bisa Kalau itu alasan pribadi. klarifikasi keadaannya seperti Oh, kalau itu jadi alasan umum Berarti dong kalau kalau saya pribadi tahu. sama dengan keadaan dong. Oh beda kalau Semua juga keadaan. karena pribadi, alasannya pribadi karena keadaannya, karena pribadinya pada saat itu. Oh tidak, kalau keadaan itu gimana? karena melihat lingkungan. Kalau pribadi itu kita nggak tahu namanya pribadi pak. Iya, tapi Pikir. kan ada klarifikasinya. Lo gimana sih? Mungkin ini kalau bahasa kasarnya, mungkin Ya. secara pribadi dia merasa sudah nggak tahan, pengen Mungkin. menikah, itu bisa jadi. Iya. Cah Lontong, Apa deh? Pak Denny, Ya. Dede aja Mungkin Apa, alasannya Dede satu ya kakakku satu tuh yang calon tuh daripada jinah mendingan gak jinah gitu. Seperti itu bisa jadi. Memang alasan menikah itu ada banyak. Tadi karena cinta benar. Nah. Karena orang tua benar. Ya. Karena apa tadi? Keadaan. Keadaan benar. Karena alasan pribadi. Alasan pribadi. Tapi semuanya itu butuh persiapan. Nah. Ya betul. Jangan minta nikah di sini loh. Lagi kan arahnya ke masalah pernikahan. Saya kan nggak tahu. Udah ngomong nanti saya cium kamu. Sembarangan. Semuanya itu butuh persiapan. Datang nggak kemarin? Nah ini. Teman kita menikah. Oh Ayo. iya. Calon tuh datang nggak? Ini mohon maaf karena saya kemarin ada keperluan yang tidak bisa ditinggal jadi saya nggak bisa. Tapi saya udah nitip lewat si Akbar untuk menyampaikan Gak bahwa. ada si Akbar nggak nyampein apa-apa. Ada itu. Wah berarti Akbar gak amanah ini. Saya udah pesen ke Akbar kok. Bar Bukan tolong masalah jangan nggak bilang amanah, siapa-siapa. Bapak itu harus bertanggung jawab. Sahabat nikah datang. Itu wajib hukumnya. Lu dateng Iya nggak? dong. Loh, nggak diundang? Hah? Udang. Nih, Pak Den, nih ada Ya. Fitri Tropika yang nikah kemarin. Ada Viti Tropika. Ada Viti. Itu iya. Iya. Kenapa pakai ada Viti Tropika? Iya, Apa? iya. Bentar lagi ada Fitri Tropika Ada tuh. Viti. Vitinya Viti Fitro. Tropika Iya, gitu. ada Fitri Tropika. Emang Iya. tadi ngomongnya apa? Ada Viti Tropika. Ada, bentar lagi ada Fitri Tropika. Iya, Fitri. Iya, Fitri. Nah. Emang saya ngomongnya apa? Ya udah lihat gini udah. Tuh. Mana nih? Mana nih liputannya?
Saya membawa sesuatu untuk Fitrop. Semoga Fitrop lancar dalam menjalankan hidup rumah tangga. Saya kasih ayam, nanti kira-kira berapa tahun lagi saya akan lihat. Ini ayam tinggi kagak nih? Dan kita sudah bersama-sama dengan Fitrop. Halo Fitrop. Halo, selamat malam Fitrop. Ya, gimana Fitrop? Apa kabar? Halo. Hah? Fitrop? Fitrop? Iya kan? Aduh, gimana Fitrop? Tepuk tangan dulu ya. Selamat ya Fitrop ya. Terima kasih Kang Denny. Fitrop nggak perawan. Ngobrol sama Kang Denny, Bang Komeng sama Bang. Baik. Ih, kamu ternoda ya. Ini di sini ada Kang beberapa Fitrop. teman nih yang belum Kang Fitrop. siapa? Iya. Kayak Kang Fitrop. Sorry. Kang Bapak Denny. ini pemuda yang lagi Kang ada di layar Fitrop. TV, aku nggak mau ngobrol sama dia. Kenapa? Iya benar. Kenapa? Kok nggak mau ngobrol sama Kang Denny kenapa? Sama kamu. Hah? Fitrop, Cak, selamat kalau ya. calon tong emang patah hati, nggak apa-apa bilang aja. Tapi bukan berarti dengan caranya nggak datang. Aku nggak datang bukan karena Aku tahu kenapa calon tong nggak mau datang. Aku tahu theme songnya. kemana? Kenapa? Tak Theme song. sengaja lewat depan rumahmu. Fitrop, kamu nikahnya nyewa tenda juga? Tapi khusus tendanya, Cak. Selamat ya. Mohon maaf kemarin nggak bisa datang karena nggak bisa datang. Tendanya nggak Enggak, warna Bang, biru ya, Cak? katanya calon tol dia nggak bisa datang karena nggak ada transport. Siapa bilang? Kartika bisa aja. Nih Pak Jarwo nih mau ngasih ucapan selamat juga nih. Kemarin maaf ya gitu. Pak Jarwo nggak datang juga? Iya. Enak Astagfirullah. aja. Enak aja datang. Loh, Iya berarti nggak nggak datang. Maksudnya datang. Fitrop, maaf Datang dong. Iya maaf kemarin Fitrop nggak bisa hadir. Loh Fitropnya hadir. Fitropnya ada. Gimana sih? Bapak yang nggak Fitropnya ada. datang. Fitropnya Kata datang. Pak Jarwo. Sayanya nggak bisa hadir ke sana. Nah iya, gitu. belum Tadi gitu kan dong. Fitrop maaf Fitrop nggak bisa hadir. Anda aja salah dengar. Dikasih tahu. Maaf ya Fitrop ya, tapi saya Iya, makasih Pak Jarwo. belum ngomong. Saya ngucapin selamat. Yang ketawa. Malam pertama kok nggak jual tiket sih? Kalau jual tiket. Seneng kalau penontonnya full house.
Selamat menempuh hidup baru ya, Fitrop ya. Halo. Terima kasih Pak Jarwo. Mudah-mudahan ntar anaknya kayak anak bapak sih. Siapa aja Pak tuh Pak namanya Pak? Kusumo, Kuswanto, Kuswati, sama Kusnadi. Ya, Kusnadi. Benar, seperti anak Pak saya. Jarwo saya minta kado dong Pak Jarwo. Bapak puisi ke, lagu ke Pak buat saya Puisi Pak. Pak. Pak Jarwo nih puisi. Iya nanti pas giliran saya. Soalnya Dia bahannya sedikit sekarang, jadi kalau sekarang kamu minta puisi, dia bahannya nanti habis katanya. Gilirannya belum ada. Begitu lagi irit dia. Fitrop, Ya sekali Cak. lagi selamat menempuh hidup baru. Semoga langgeng dan berbahagia. Amin. Dan kalau bisa direran dong pernikahannya biar aku bisa datang. Amin, Fitrop. Saya diriran hei. Fitrop. Fitrop nih udah ada nih puisinya nih dari ayang aku. Ini ada hadiah buat kamu ini. Coba bacain. Di sebuah kedai kopi duduk seorang ayah yang sudah tua bersama anak laki-lakinya yang berusia 30 tahunan. Mereka sedang berbicara dengan akrab. Terdengar sang ayah berkata, selingkuh itu gampang. Cobalah sesuatu yang lebih menantang. Terus si anak bertanya, apa ya? Dipegangnya bahu anak laki-laki yang ada di sininya sambil berkata, setia. Kata Kuswanto. Ini belum ger. Dipegang bahu anak laki-laki yang ada di sisinya sambil berkata, setia. Anak laki-lakinya Kuswanto. Bukan. Kuswati. Jadi intinya adalah sesuatu yang menantang itulah kesetiaan. Itu yang paling penting dalam rumah tangga. Iya. Kata Kuswanto. Kata si apa lakinya siapa namanya? Toge, namanya panggilannya Toge. Si Toge. Nah, Fit, ada singkatan, ada singkatannya. Apa Toge itu? Hah? Apa? Yang gede. Ada singkatannya, Toge itu. apa sih katanya? Apa? Toto gelap maksudnya. Fitri, Fit. Iya. Mbak Astri, makasih banyak ya Mbak Astri. Astri ini yang merancang bajunya ya. Ya sama-sama Fit. Bajunya. Di sini mau pada tahu kamu kemana ininya bulan madunya. Lu jangan liatin gua. Bulan madu? Udah pada tahu mereka. Kemana? Cianjur ya? Ah salah, Pulau Cianjur. Komodo, Pulau Komodo. Hah? Pulau Komodo. Pulau Komodo. Ya, Fitri mau ke sana kemarin telepon Bapak. Tahu dari mana Bapak? Dia ke Pulau Ya Komodo. dia Pulau Komodo, komodonya di mari. Ah, ngapain ke sana orang Komodonya di sini? Cep, Bang Bopak, maunya aku bulan madu di pulau dirinya. Iya, Fitra, buat bagi-bagi Fitri. cerita dong, bagi-bagi cerita. Kemarin malam ngapain? Enggak. Pokoknya Kartika, Ya. nanti suatu saat kau akan merasakan rasanya dengkul copot nempel ke ubun-ubun. Oh, kamu mau ngajarin aku nggak bikin dengkul copot nempel di ubun-ubun? Bukan. Mau aja sih. Pegel, habis salaman kalian. Sekali lagi Fitrop sama Toge selamat ya. Seperti Terima kasih harapan banyak kita buat teman-teman semuanya ya. Elka ya yang Ya. sudah menyempatkan hadir, Ya. Mbak Asri, Kang Oke. Deni, Bang Komeng, Pak Jarwo, Ya. semuanya Bang Akbar. Terima kasih banyak. Mohon doanya mudah-mudahan lancar. Iya, amin, amin. Ya. Oke, Fitrop, terima kasih. Selamat beristirahat lagi ya. Ini hanya Oke, untuk calon Tom, please berhenti patah hati. Ya, oke. Oke, aku akan Ya. move on. Iya. Oke, sekali lagi ini untuk rahasia kita aja. Kita semuanya teman-teman ini datang ke sana karena memang ada transportasinya dari Trans 7. Kalau enggak sih kita juga nggak mau datang ke sana. Ngapain juga? Ngapain datang ke sono? Itu karena memang Trans 7 menyediakan transportasi dan Tapi juga jangan ada diomongin ada sekarang. Ya, Nggak enak udah sama mati. Fitri dong. Udah. Dia nggak denger, dia kan ditelepon doang. Ya tapi kan dia nonton. Ya nggak apa-apa nggak denger dia. Nanti kita akan bahas mengenai pernikahan yang dijodohkan. Oh. Apa lu mau ngerayu? apa Mau ngerayu tiba-tiba siapa? lu? Mau ngerayu siapa kan tadi jalannya? Iya lu mau ngerayu dia atau gimana? Jangan GR dong, siapa yang mau ngerayu? Barusan diri ketawa-ketawa. Emang kalau diri harus ngerayu? Enggak. Ya kirain kan mau ngerayu lu kalau ini kan lagi ngerayu. Tiba-tiba lu berdiri berarti lu mau ngerayu lu. Kalau berdiri berarti mau ngerayu? Iya. Ya duduk. Ya udah. Jarwo, Pak Jarwo, Anda nggak perlu emosi sebenarnya. Kalau Bang Denny si Kang Denny, siapa sih ini? Namanya sama sih. Siapa? Kalau ini Adanya Denny siapa dong? Cagur.
Kalau Denny Cagur ini punya pendapat seperti itu, sah-sah saja. Iya. Iya kan? Iya benar. Dia setuju perjodohan oleh orang tua itu dia setuju, itu sah-sah saja. Walaupun nggak sesuai dengan yang dikatakan kalau itu untuk dirinya sendiri. Iya. Nggak masalah, selama itu kan hanya ucapan. Iya. Bapak tolong aja dong, Bapak itu usia dan muka aja nggak cocok, nggak sesuai. Tapi Anda nggak pernah protes sendiri. Ini kenapa saya yang diadili nih? Iya kok nggak boleh juga, Cak. Tapi nggak semua yang namanya dijodohkan itu berarti jadi jelek. Benar, Seperti karena dijodohkan itu tidak selalu salah, selama benar loh ya. Ini jadi kalau ngomong dengan masalah seperti misalnya ta'aruf, nanti kita tanya ke Pak Ustadz. Saya mau tanya sekarang bagaimana sih persiapan dari pernikahan itu? Sebenarnya sama dengan orang mau menikah kok, persiapan pernikahan itu. Iya kan orang mau nikah ini yang ditanyain. Jadi persiapan orang mau menikah. Iya, makanya saya tegaskan sama. Hanya satu yang ingin saya ingatkan ya. Pertama, ya, sebelum Anda menikah, pastikan bahwa Anda belum menikah. Itu penting sekali. Loh, karena apa? Boleh dong. Kalau udah menikah misalnya yang kedua, misalnya poligami. Boleh dong. Yakin? Loh, yakin apa? Kok nanya ke gua sih? Jadi sebelum menikah pastikan Anda belum menikah. Karena kalau Anda sudah menikah, itu sebenarnya Anda bukan mau menikah. Tapi mau menikah lagi. Ada laginya. Oh, ya. Gitu. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, tadi benar. Daripada menikah dengan orang yang belum dikenal, itu lebih baik mengenal orang yang belum menikah. Karena itu resikonya akan lebih kecil. Dan bicara masalah menikah muda itu ada dua hal yang positif. Apa? Yang pertama dulu pernah saya sampaikan, kalau menikah muda itu nggak ribet. Karena nanti tuanya nggak perlu repot-repot menikah. Karena mudanya kan sudah menikah dia. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kan udah tuanya ngapain nikah lagi? Tapi nggak apa-apa sih, ada beberapa juga orang yang menikah dengan pasangan yang sama untuk memperbaiki catatan. Ada yang seperti itu. Ya, ada. Yang kedua, menikah muda. Walaupun orang itu menikah muda, saya yakin anaknya nggak akan lebih tua kok dari dia. Pasti itu. Oh, nggak bisa ya, anaknya lebih tua ya? Nggak bisa. Nggak bisa. Ini uniknya. Ini kalau misalnya 18 tahun nikah. Walaupun dia menikah muda, anaknya pasti nggak akan lebih tua dari dia. Oh, nggak bisa. Ini sudah saya buktikan. Sayang nggak bisa ya. Ini gimana sih? Nggak tahu dia ngomong apa. Kak Denny yang salah. Nggak salah, kamu tuh dengerin dong dia. Dia tuh ngaco ngomongnya. Iya benar, Kak Denny kenapa nanya lagi? Kak Denny yang ngaco. Kang benar kok, saya setuju. Ya kalau ngomong boleh aja ngaco. Kalau saya ngicau berarti saya burung. Ya, benar. Gitu loh. Tapi yang jelas Pak Denny, ada 5K ini yang harus diingat. 5 hal. Sebelum Anda 5K. Oh, 5K. 5K. Yang pertama adalah komunikasi. Komunikasi itu penting, terutama perempuan ini ya. Kalau mau menikah, komunikasi. Artinya ini secara sederhana saya terjemahkan, komunikasi apa sih? Nih, itu penting. Komunikasi apa sih? Kamu nih mau dikasih apa sih? Kasih apa sih? Mau itu penting. Apa sih? Karena kalau Anda menemukan laki-laki yang tidak bisa memberi apa-apa pada Anda, itu berarti Anda memilih orang yang salah. Enggak, namanya Dedi. Dedikasi. Dedikasi apa sih? Gitu. Kita pakai Dedi. Ngaco lo. Kita pakai Dedi kan kalau sudah menikah. Yang kedua, komitmen. Ini hanya berlaku untuk perempuan. Kenapa? Loh, namanya juga komitmen. Kalau kamu bertemu dengan laki-laki, menikahlah. Kalau laki-laki komitmen jangan menikah. Laki-laki bertemu laki-laki nggak boleh menikah. Kalau perempuan komitmen, kamu bertemu laki-laki. Kirain saya komitmen ini suaminya Cipan. Komitmen nikah sama Cipan. Engko dia. Komitmen. Yang ketiga. Ya. Keterbukaan. Ya. Harus saling terbuka, harus saling jujur. Jangan menutup-nutupi. Daripada Anda menutup-nutupi nanti ketahuan, kan mending nggak ketahuan. Ya iyalah. Gimana sih Terus yang keempat, kepercayaan. Kepercayaan? Artinya apa? Harus saling percaya. Dan untuk saling percaya ini harus diawali dengan saling.
Karena kalau diawali dengan harus, bukan saling percaya, tapi harus percaya. Kalau diawali dengan ingin, bukan saling percaya, tapi ingin percaya. Ya. Jadi saling percaya harus diawali dengan saling. Nah yang ini saya bingung. Nah, yang Terakhir, yang K kelima. Yang kelimanya apa, Cak? Itu keakraban. Hah? Keakraban, keintiman, kedekatan itu perlu. Anda harus menikah dengan orang yang dekat dengan Anda. Jangan sampai orang yang jauh dengan Anda nikahi. Anda nikahi. Karena tidak ada kedekatan, yang ada adalah kejauhan. Kalau iya. kejauhan repot. Iya. Itu yang harus dicatat.